Pertama, saya ingin menginformasikan bahwa terkait dengan syarat dan kriteria. Syarat dan kriteria penerima BSU tahun 2022 ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Sudah keluar Peraturan Menteri Ketenagakerjaannya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2023. Di situ disebutkan syaratnya. Pertama, aktif warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan ini. Kemudian kesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Keterkaitan dengan BSU, Pak Indra, monggo. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Hendra Ebian, selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Raya. Mungkin pada hari ini kita akan bahas terkait masalah BSU. Memang pada dasarnya BSU ini bertujuan dalam artian bagaimana upaya pemerintah untuk menekan daripada sisi ekonomi yang sekarang lagi kurang stabil di masyarakat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat, sudah memberikan kepercayaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal penyaluran BSU menggunakan data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini program BSU ini dimaksudkan tujuannya diberikan kepada pekerja aktif di BPJS Ketenagakerjaan, paling tidak dia aktif sampai dengan 31 Juli 2022. Nah, salah satu sasarannya itu yaitu pekerja yang memiliki upah kurang dari atau di bawah daripada 3,5 juta atau 3.500.000 atau itu khususnya di wilayah yang UMP-nya lebih rendah dari 3.500.000 ya. Tapi kalau misalkan UMP-nya lebih tinggi, dia distandarkan dengan UMP di wilayah kabupaten kota dimaksud gitu. Yang selanjutnya syarat-syarat penerima atau calon penerima BSU ini antara lain mereka yang tadi pertama dia aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal sampai dengan 31 Juli 2022. Yang kedua, upah di bawah 3,5 juta atau setara dengan UMP. Yang selanjutnya dia diprioritaskan itu belum mendapat bantuan sosial apapun, contohnya BLT, terus penerima manfaat PKH atau bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Itu yang utama. Yang selanjutnya, perusahaan yang tempat peserta atau pekerja itu bekerja, dia tertib administrasi membayar iuran. Ya, iuran biasanya tidak menunggak, tidak melaporkan tenaga kerjanya sebagian, dan seperti apa. Jadi tertib administrasi. Yang selanjutnya itu berikutnya peserta atau tenaga kerja yang sudah memiliki rekening himbara. Nah, jadi bagi pekerja yang belum memiliki rekening himbara diharapkan segera melaporkan atau menyampaikan rekening, atau kalau belum punya segera membuat, nanti dikoordinir dengan pemberi kerjanya atau perusahaan atau instansi terkait agar segera menyampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan terkait rekening himbara. Himbara itu artian BRI, Mandiri, BTN, satu lagi BNI. Nah, itu 4 rekening bank itu yang menjadi dasar dalam hal proses pencairan BSU. Nah, kalau melihat dari sisi cakupan kepesertaan, jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Blitar Raya, maksudnya Blitar Raya itu Kabupaten Kota Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung, itu kita ada sekitar 101.000 pekerja yang sudah menjadi pekerja aktif ya, tenaga kerja aktif peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau bicara Kabupaten Kota Blitar itu ada sekitar 47.000. Di Trenggalek, di Tulungagung itu ada 41.000, di Trenggalek itu ada 13.000 pekerja penerima upah ya, penerima upah yang ada atau yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja aktif gitu, peserta aktif. Nah, dari 101.000 ini kan tidak semua akan atau bisa dimasukkan dalam calon penerima BSU atau bantuan subsidi upah. Nah, kalau dibicara kita kuota yang ada ditetapkan pemerintah itu senasional itu kita ada 14,5 juta pekerja yang menerima. Nah, untuk wilayah Jawa Timur ini kita mendapat kuota itu sekitar 1,9 atau 1,6 kemarin saya lupa, 1,9 juta lah gitu, apa 1.099.000 sekitar 1 jutaan lah
ya untuk menjadi calon penerima BSU di wilayah Jawa Timur. Nah, kalau bicara Blitar Raya, kemarin kita diasumsikan untuk batch 1 itu kita dapat kuota sekitar 26.000. 26.000 itu terdiri dari hampir 10.000 di wilayah Blitar Kabupaten Kota, Tulungagung itu ada 12 ribuan, terus di Trenggalek ada 3 ribuan. Nah, itu yang akan menjadi calon penerima. Jadi bukan penerima, tapi masih calon penerima. Nah, harapannya di sini dengan adanya program BSU ini salah satunya meningkatkan perekonomian atau membantu masyarakat, khususnya masyarakat pekerja untuk mengantisipasi risiko secara ekonomi yang ada di masyarakat. Mungkin itu ya tujuan daripada BSU. Nah, calon penerima BSU ini ada pengecualiannya. Jadi yang menerima itu selain tadi syarat-syarat yang saya sebutkan, untuk PNS, TNI, Polri itu tidak masuk dalam kategori penerima manfaat BSU. Intinya kami BPJS Kerja mendukung program ini agar bisa terlaksana dengan baik dan terrealisasi tepat sasaran. Nah, untuk besaran BSU yang diberikan oleh pemerintah ini sekitar 600.000, jadi dibayarkan sekaligus besarannya 600.000, langsung ditransfer ke rekening peserta BPJS Kerjaan yang menjadi penerima BSU ini masing-masing. Dan bantuan subsidi upah ini juga merupakan salah satu nilai tambah selain 5 program yang dimiliki oleh BPJS Kerjaan, yaitu program jaminan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi untuk itu kami meminta kepada perusahaan bekerja untuk selalu memastikan melaporkan gaji atau upahnya dengan benar gitu kepada BPJS Kerjaan tempat mereka mendaftar. Gitu. Untuk pekerja yang menjadi atau calon penerima BSU ini bisa mengecek, jadi bisa mengecek apakah dirinya masuk ke dalam kriteria penerima manfaat BSU ini atau tidak. Itu bisa di link bsu.bpjskerjaan.go.id. Oke, itu saja. Terima kasih.